Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai dulur-dulur semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin, amin. Alhamdulillah kita sehat semua, subur sekali. Kita tahu subur ya nggak? Gendut, Mas Lutfi doang yang gendut, aku gak sih. Oke, kembali lagi berjumpa dengan kita berdua di acara review buku. Oke, pada kesempatan siang kali ini siang ya teman-teman. Mau bahas apa mas? Lanjut lagi buku ini ya. Sekarang judul yang ketiga. Apa judulnya? Ijtihadnya orang awam. Nah, apa tuh? Menarik banget nih judulnya. Kita nanti mendengarkan ya Mas Lutfi akan menjelaskan atau review buku ini. Oke, langsung aja nih. Aku mau nanya langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Boleh nggak sih kalau orang awam tuh berijtihad? Silahkan dijelaskan. Halo sedulur semua, ketemu lagi ya. Langsung aja biar gak kelamaan. Pertanyaan pertama, boleh nggak sih orang awam itu berijtihad gitu kan? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Nanti nggak jawabnya. Jadi penulis dalam buku ini langsung menjelaskan seperti ini. Jadi dalam beberapa bab awal bukunya Nuansa Fikih Sosial karya Kiai Haji Sahal Mahfudz itu menjelaskan bahwa istinbat atau menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi itu bukanlah pekerjaan orang awam, karena orang awam tidak punya alat untuk menggali hukum dari situ gitu kan. Dan ini juga yang dikatakan oleh para ulama usul sejak berabad-abad lalu. Pekerjaan istinbat hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah itu tugasnya para ulama mujtahid. Sedangkan kita orang awam yang tidak berada pada level mujtahid justru terlarang untuk melakukannya, karena dikhawatirkan malah akan menghasilkan istinbat yang salah. Karena memang pekerjaan istinbat bukanlah pekerjaan yang ringan, yang cuma bermodal bisa bahasa Arab. Banyak alat-alat ijtihad yang harus dimiliki dan tidak dimiliki oleh orang awam, Tuhan. Kalau hanya bermodal bisa bahasa Arab, tentu orang di Timur Tengah sana bisa jadi mujtahid semuanya, gitu kan ya. Padahal tidak semua sahabat Nabi itu menjadi mujtahid, walaupun seluruhnya dipastikan mampu berbahasa Arab. Kiai Haji Sahal Mahfudz menambahkan bahwa terjadinya kesemrawutan fatwa hukum yang terjadi belakangan ini terjadi karena orang yang bukan mujtahid namun merasa dirinya sudah jadi mujtahid, lalu dengan berani melakukan istinbat hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan kemampuan yang amat sangat terbatas. Maka tak heran gitu kan, fatwa dan hukum yang dikeluarkan pun terkesan prematur dan belum matang, karena memang lahir dari ijtihad yang memang sama sekali tidak matang. Yang harus dilakukan atau yang harus dikerjakan oleh seorang awam kayak kita adalah mengikuti atau taklid bahasa Arabnya ulama mujtahid, ulama madhab, dan ulama manapun. Dan yang harus dipahami bahwa mengikuti ulama bukan berarti meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Justru ini adalah upaya optimal untuk mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mengikuti ulama adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ulama mujtahid tidak mungkin mengeluarkan fatwa dan hukum kecuali itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah juga. Jadi gini loh maksudnya. Jadi ringkasnya seperti ini.
sekarang ini banyak fenomena orang-orang misalkan orang-orang yang ikut kajian misalkan seminggu sekali, seminggu 2 kali atau sebulan sekali gitu kan. Mereka bisa lah ya bahasa Arab dikit-dikit gitu kan. Ana, ente, siapa gitu kan. Jauhlah dan sebagainya, bisa lah dikit-dikit gitu. Tapi mereka justru malah tadi merasa jumawa gitu kan. Merasa jumawa akhirnya istimbat sendiri, menggali sendiri hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya mereka merasa sudah seperti kayak ulama, kayak mujtahid, padahal mereka belum punya ilmu apa-apa, hanya tadi bermodalkan bahasa Arab dikit-dikit lah ya, ana, ente, ane, ente, terus gitulah bahasa-bahasa gaul gitu. Kemudian hanya ikut kajian seminggu sekali, seminggu 2 kali dan sebagainya. Itu sangatlah kurang sekali. Oleh karena itu mereka tetap sebagai orang awam, bukan levelnya ulama atau mujtahid. Bahkan seorang pembelajar ilmu syariah saja itu masih tataran orang awam, masih tataran seorang ustadz, kiai itu orang awam juga, karena mereka belum bisa mencapai kriteria mujtahid, karena kriteria mujtahid itu kriteria yang sangat tinggi. Kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu kan seorang mujtahid level tinggi itu. Artinya mereka selain hafal Al-Quran, hafal hadis ratusan ribu hadis bahkan jutaan, paham bahasa Arab, usul fikih dan sebagainya, juga mereka bisa, artinya mempunyai kapasitas untuk menggali hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya mereka mempunyai kemampuan, kapasitas langsung istimbat atau menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kayak kita, bukan kayak saya gitu. Meskipun saya pelajar dari syariah gitu, tapi saya belum bisa, nggak mampu. Oleh karena itu tetap kita harus taklid, mengikuti ulama mujtahid atau ulama madhab seperti itu. Kembali ke host.